Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Tika dari Universitas Ibnu Khaldun. Kali ini membahas materi tentang akuntansi ijarah di perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah kontrak sewa di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan aset kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya, atau disebut juga fixed charge. Nah, transaksi ijarah murni yang ini adanya perpindahan manfaat atau sewa tanpa disertai dengan pemindahan aset yang dimanfaatkan tersebut. Namun, bila di akhir perjanjian terdapat pemindahan kepemilikan ataupun si asetnya berpindah tangan kepada penyewa, maka akad ijarah tersebut dinamakan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Baik, berikutnya aset untuk syarat aset untuk ijarah itu adalah harus merupakan aset yang produktif. Nah, menurut DSN MUI, ya, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ya. Jadi di sini asetnya itu bisa berupa barang berwujud atau jasa, atau bisa juga barang yang tidak berwujud atau jasa. Ya. Tadi aset berwujud itu misalnya gedung, ruko, rumah, mobil. Sedangkan jasa, asetnya bisa berupa paket pendidikan, jasa konsultasi, dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah landasan syariah mengenai ijarah. Salah satunya adalah Al-Qasas ayat 26 yang membahas tentang bagaimana Nabi Musa pada saat itu bertransaksi ijarah dengan cara bekerja kepada Nabi Su'aib, ya. Nah, kemudian ada juga beberapa landasan syariah selain firman Allah tersebut, yaitu hadis, ya, yang berasal dari hadis dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada seseorang pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Itu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 18. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang akuntansi ijarah, ya. Langsung keterangan tentang ijarah sendiri bisa nanti dibaca di slide yang akan saya berikan. Sekarang kita akan lanjut ke akuntansi ijarah. Ya. Jadi sudah ada standar akuntansi, pedoman standar akuntansi yang memuat tentang akuntansi ijarah, yaitu PSAK 107, di mana di sini akuntansi ijarah ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ya. Jadi beberapa ruang lingkup PSAK 107 ini diantaranya adalah pertama untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, kemudian pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, nah, tapi tidak termasuk perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Berikutnya, ya, ada beberapa akun-akun nanti yang akan terpengaruh pada saat pencatatan akuntansi objek ijarah, ya. Jadi karena kita membahas tentang perbankan syariah, maka kita bertindak sebagai akuntan dari bank syariah. Maka akun apa saja yang akan terpengaruh nanti?
Yang pertama, akun-akun pada laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu aset ijaroh, kemudian akumulasi penyusutan aset ijaroh. Sedangkan akun-akun pada laporan laba rugi, ini nanti yang akan terpengaruh adalah biaya penyusutan aset ijaroh, biaya pemeliharaan aset ijaroh, keuntungan pelepasan aset ijaroh, kerugian pelepasan aset ijaroh, dan pendapatan sewa. Nah, nanti akan kita bahas juga tentang biaya perolehan objek ijaroh, kemudian penyusutan objek ijaroh, metode penyusutan aktiva tetapnya, dan pendapatan sewa ijaroh serta biaya pemeliharaan. Nah, mungkin lebih jelasnya akan lebih mudah dimengerti bila kita langsung ke perhitungan ijaroh ya, ke contoh perhitungan ijaroh. Jadi di sini ada contoh tentang lembaga keuangan syariah ya, LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi ijaroh dengan data sebagai berikut. Di sini jenis akadnya ijaroh, kemudian nama penyewanya Hasan, jenis barang yang disewa, misalnya ini Kijang Innova di sini ya. Kemudian harga perolehannya 120 juta. Nanti bagaimana mencatatkan harga barang perolehan ini tadi ya, bisa dipelajari nanti. Kemudian nilai sisa residual value-nya pada akhir masa penyusutan adalah Rp1. Kemudian total pembayaran sewa per tahunnya, nah ini yang akan kita cari ya, yang saya checklist, total pembayaran sewa per tahun, kemudian uang muka sewa dari penyewa, jangka waktu sewa, serta biaya administrasinya. Ini dari mana saja datanya, nanti kita akan cari satu persatu ya. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui sebelumnya ya tentang perhitungan ijaroh tadi. Yang pertama, umur ekonomis masa penyusutan. Nah, ini akan berpengaruh nanti kepada harga sewanya dan modal sewanya. Kemudian perhitungan penentuan uang sewa dan keuntungan ijaroh, perhitungan uang muka sewa dan biaya administrasi. Nah, ini dari mana? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, pertama kita memperhitungkan dulu penyusutan ijaroh. Jadi kalau misalnya tadi contoh mobil Kijang Innova yang dibeli oleh Bank Syariah dan dijadikan sebagai aset untuk pembiayaan ijaroh, maka tentunya aset tersebut harus disusutkan kalau secara akuntansinya. Karena apa? Karena si Kijang Innova tersebut memiliki umur ekonomis, gitu ya. Jadi misalnya 5 tahun atau 10 tahun tergantung kebijakan perusahaan, gitu ya. Tapi kalau misalnya mobil rata-rata mungkin sekitar 5 tahun, ya. Nah, umur ekonomis tersebut nanti akan mempengaruhi seberapa besar harga sewanya, gitu ya. Nah, perhitungan penyusutan ijaroh ini biasanya digunakan metodenya adalah garis lurus atau straight line method. Di sini dicontohkan misalnya dia 120 juta. Nah, maka berapakah penyusutan per tahunnya, gitu ya. Nah, kita harus menentukan dulu nih umur ekonomisnya. Ya, umur ekonomisnya dianggap akan akan digunakan selama 5 tahun, gitu ya. Dan ini tentunya tergantung dari kebijakan dari bank masing-masing. Nah, metode penyusutannya garis lurus atau straight line method, artinya si harga perolehan objek ijaroh ini akan dibagi dengan umur ekonomisnya, gitu ya, berapa tahun. Jadi kita tahu nanti penyusutannya per tahun berapa, ya. Nah, ini mengapa dikatakan bahwa nilai residunya 1, sebetulnya ini 0 gitu ya, nilai residu itu. Jadi nanti setelah 5 tahun si mobil itu sudah dianggap 0. Jadi sudah dianggap tidak ada gitu ya secara ekonomis. Tetapi kemudian kalau misalnya masih bisa disewakan kan, nah itu sudah jadi keuntungan atau pendapatan gitu ya, sudah tidak ada biaya untuk biaya si mobil tersebut gitu ya. Nah, ini adalah
penyusutannya per tahunnya berarti 120 juta ya, min 1 kan ini dianggap 0 saja ya, karena nggak ngaruh gitu kan. 120 juta dibagi 5 sama dengan 24 juta per tahun. Maaf ya, banyak gangguan nih kalau di rumah. Oke, lanjut. Ini 24 juta per tahun, maka dia menjadi 2 juta per bulan. Jadi 24 juta dibagi 12, 2 juta per bulan. Nah, maka inilah biaya penyusutan per bulannya yang kemudian dijadikan kalau misalnya di penjualan itu modalnya gitu kan. Kalau misalnya kita mau menentukan harga jual suatu barang, itu kan kita tahu modalnya, kemudian keuntungan yang diharapkan berapa, jadilah harga jual. Nah, kalau sewa, maka ini sebagai modal sewanya gitu ya. Ditambah nanti keuntungan, maka itu adalah jadi harga sewa. Nah, lanjut. Nah ya, jadi tadi yang saya jelaskan barusan nih. Jadi kalau misalnya jual beli, maka kita tentukan pertama harga pokok jual belinya, ya kan? Harga pokok jual beli itu misalnya dari harga memperolehnya, kemudian biaya asuransi, biaya pemeliharaan dan lain-lain, plus keuntungan jual beli, maka dia jadi harga jual. Nah, sewa pun tidak beda ya, jadi hampir sama gitu. Jadi kita menentukan dulu harga pokok sewa. Nah, harga pokok sewa ini tadi tuh sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya pemeliharaan dan lain-lain gitu ya. Kemudian keuntungan yang diharapkan dan itu menjadi harga sewanya ya. Itu tadi kita dapatkan nanti harga sewa. Nah, menurut fatwa DSN juga disebutkan bahwa sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Oke. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita ke perhitungan harga sewanya. Ya, jadi tadi keuntungan tadi sudah kita peroleh penyusutannya, yang artinya itu adalah harga modal sewanya ya, modal sewanya. Maka di sini keuntungan yang diharapkan ini tentu tergantung dari kebijakan bank juga, 20% misalnya. Kita ambil 20%. Kemudian perhitungan harga sewa ijarah adalah sebagai berikut ya. Yang tadi harga perolehan objek ijarah per tahun ya. Jadi ini caranya bisa dua. Yang di kotak kuning ini atau nanti di bawah kalau misalnya kita cari secara bulanan langsung ya. Yang ini saya tadi kan harga perolehan objek ijarah per tahun itu kan tadi 120 juta dibagi 5 sama dengan 24 juta. Oke, yang ini dapat biaya penyusutan per tahunnya kan atau modal sewanya. Nah, kemudian keuntungan yang diharapkan adalah 20% dari apa? Dari modalnya kan, dari modal sewanya yaitu 24 juta. Maka 20% kali 24 juta ini adalah 4,8 juta atau 4.800.000 ya. Maka harga sewa per tahunnya adalah 28.800.000 ya. Ini penjumlahan dari ini ya, 24 juta ditambah keuntungan per tahunnya, maka jadi per tahunnya dapatlah harga sewanya 28.800.000. Kalau kita breakdown ke per bulannya, maka 28.800.000 ini dibagi 12 sama dengan 2.400.000 per bulan ya. Atau kalau misalnya mau lebih suka dengan cara yang berikutnya yang dari bulanan misalnya ya. Bisa juga seperti ini. Harga perolehan objek ijarah per tahun itu sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis, kan? Ini dari sini 120 juta per 5 tahun nih sama dengan 24 juta per tahun. Atau 120 juta dibagi 60 bulan. Kan 5 tahun sama dengan 60 bulan ya. Sama dengan 2 juta per bulan. Maka ini adalah biaya penyusutannya yang tadi ya. Nah, keuntungan yang diharapkan itu sama dengan tadi ya. Biaya penyusutannya berarti kan 2 juta. Nah, kali 20%. Ini sama dengan 4 juta rupiah. Ya, maka uang sewa per bulannya
adalah ini. Rp2.000.000 ditambah ini kan 2 juta modal sewanya ditambah keuntungannya 4 juta sama dengan maaf ini 20% dari 2 juta adalah 400.000 ya. Nah, ini 2 juta ditambah 400.000 sama dengan 2 juta 400.000. Nah, dapatlah uang sewa per bulannya. Ya. Nah, kemudian perhitungan biaya administrasi. Dari mana perhitungan biaya administrasi? Perhitungan biaya administrasi persennya itu juga tergantung dari kebijakan bank. Ya, misalnya ini di sini ditentukan 1,25%. Maka 1,25% dikali modal sewa per bulan dikali masa sewa dalam bulan, ya. Ini contohnya tadi berapa ya? 1,25% dikali masa modal sewa per bulannya kan 2 juta ya. 2 juta dari 1 dikali masa sewanya, ini tadi contohnya berapa? Ini contohnya, nah masa sewanya 1 tahun misalnya ya, ini 1 tahun. Nah, dikali 1 tahun tuh dalam bulan berarti 12 bulan. Nah, ini sama dengan 1,5 kali 2 juta kali 12 adalah sama dengan 300.000. Maka kita mendapatkan biaya administrasi ya. Nah, kemudian perhitungan uang muka sewa. Jadi uang muka juga itu merupakan kebijakan bank ya, tentunya kesepakatan dengan nasabah. Maka kalau misalnya harga sewa per bulannya 2.400.000 ya. Dikali masa uang mukanya ya yang akan dibayar, tentunya sesuai kemampuan dari si nasabah ya. Kalau ini misalnya 6 bulan sewa. 6 bulan sewa maka dikali 6. Dikali 6 sama dengan tadi 14.400.000. Nah, maka dapatlah angka-angka ini ya. Angka-angka yang tadi kita lihat di depan bahwa uang sewa per bulannya adalah 2.400.000. Kemudian biaya administrasi 300.000. Perhitungan uang muka sewa, tadi uang muka sewa 14.400.000. Nah, ini yang tadi kita ini ya, umur ekonomisnya. Kemudian perhitungan penentuan uang sewa ya, uang sewanya 28.800.000 per tahun atau 2.400.000 per bulan. Kemudian uang muka sewanya 14 juta karena dari 6 bulan dan biaya administrasinya adalah 300.000. Nah, itu contoh perhitungan ijarah yang murni. Sekarang kita akan melakukan perhitungan harga sewa secara IMBT ya, IMBT. Ijarah muntahiyah bitamlik ya. Mengapa kita perlu mendampingkannya itu karena IMBT itu dia ada masa kepemilikannya berpindah ya dari si pemilik dalam hal ini bank syariah kepada nasabah gitu ya. Maka contohnya harus
apa namanya, kita samakan, kemudian kita akan lihat perbedaannya nanti untuk harga sewa per bulannya itu bagaimana gitu ya. Karena EMBT itu besarnya nanti seperti cicilan gitu ya. Karena pada akhirnya nanti si kijang ini akan berpindah kepada nasabah. Nah, ya, kita akan samakan contohnya, misalnya ini asetnya adalah Kijang Innova dan harganya sama 120 juta. Ya. Nah, di sini masa nilai sisanya sama. Nah, di sini kenapa tata pembayarannya per tahun dan per bulannya berbeda, gitu ya. Lanjut gitu ya. Ini karena apa? Karena ada opsi pengalihan kepemilikan. Ini ya. Sama awalnya kita akan menghitung penyusutan aset EMBT dulu gitu ya. Bagaimana bedanya kalau tadi kan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, sekarang masa penyusutannya atau umur ekonomisnya ini adalah 2 tahun sesuai dengan masa sewa. Kan lebih singkat gitu ya. Karena setelah itu kan dianggapnya 0 gitu ya, sisa residunya itu gitu ya. Oke ya, di sini berarti penyusutannya berapa? Dengan barang yang sama, tapi penyusutannya lebih singkat, 2 tahun, maka harga sewa per tahunnya ini 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Bukan harga sewa, tapi penyusutannya ya, biaya penyusutan yang akhirnya menjadi harga pokok sewa atau modal sewanya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. Berikutnya adalah, karena kita sudah tahu nih perhitungan umur ekonomisnya ya, maka kita tahu penyusutannya atau modal sewa tadi langsung ke sini. Langsung ke bagaimana menghitung harga sewa dengan akad ijarah menjarah muntahiyah bitamlik ya. Keuntungan yang diharapkan sama nih, kita asumsikan 20%. Nah, maka tadi harga perolehan objek EMBT tadi 120 juta bukan dibagi 5 tapi dibagi 2 tahun. Maka dia menjadi 60 juta. Nah, keuntungannya 20% dari 60 juta itu 12 juta. Maka harga sewa per tahunnya ini adalah 72 juta atau sebesar 6 juta per bulan. Jadi yang ini kita apa namanya? Breakdown ke per bulannya ya. Ini contohnya ini yang untuk per tahun kan. Kita ulangi yang di atas ya. Ini jadi 60 juta per tahun atau dalam bulan berarti dia 6 juta per bulan ya. Sorry 5 juta per bulan ya. 5 juta per bulan itu biaya penyusutan. Keuntungan yang diharapkan dia menjadi 5 juta per bulan dikali 2%. 20%, maka dia jadi 1 juta. Nah, maka uang sewa per bulannya adalah 5 juta. Ini sebagai modalnya ya. Modal sewa ditambah keuntungannya. Keuntungannya yang ini 1 juta. Maka uang sewa per bulannya adalah 6 juta. Sama hasilnya dengan ini ya. Nah, dengan ini. Ini cara lainnya untuk memperoleh bulanannya. Kemudian perhitungan biaya administrasi. Kita contohkan misalnya ini 0,5% dari modal sewa per bulan dikali masa sewa ya. Jadi di sini lebih kecil karena nanti pasti akan lebih besar ya. Ini misalnya kebijakannya dia kebijakan bank 0,5%. Maka dikali modal sewa dikali masa sewa berarti ini sama dengan 0,5% dikali modal sewanya 5 juta dikali masa sewa dalam bulan ini berarti 24 ya, 24 bulan. Ini sama dengan, kalau kita hitung ini sama dengan 600.000 ya. Ini di sini 600.000.
Oke, ini kita geser dulu. Ini ya. Ya, administrasi sama dengan 600.000 rupiah. Kemudian harga perhitungan uang muka sewa adalah harga sewa per bulannya dikali uang muka kesepakatan. Misalnya di sini kesepakatan 6 bulan sewa, maka harga uang mukanya adalah 6 juta dikali 6 kali 6, jadi uang mukanya adalah 36 juta. Baik, demikianlah materi tentang perhitungan dalam akad ijaroh. Untuk pencatatan jurnal akuntansinya akan berlanjut pada video yang bagian 2. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.